Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi coaching kali ini, sebagai coach adalah Pak Mansur Arta, yaitu guru bahasa Prancis. Kemudian coachingnya adalah saya, Vika Yundani Lasari, murid kelas 12. Kemudian pengamatnya adalah Ibu Dini Puspasari. Tujuan dari coaching ini adalah lulus ujian DELF A1. Silahkan Pak Mansur. Bonjour Vika. Bonjour Monsieur. Adakah yang ingin kamu bicarakan kepada saya? Karena kelihatannya ada sesuatu yang terjadi dalam wajah kamu, Vika. Ya Monsieur. Begini, saya kan ingin mengikuti ujian DELF A1 bulan November nanti, bulan depan kan Pak Monsieur. Kemudian banyak hal yang saya rasakan begitu. Mantap sekali itu Vika. Pastinya itu akan sangat berguna karena kamu telah belajar bahasa Prancis sejak kelas 10 hingga kelas 12 ini. Tentunya sudah banyak pengetahuan yang kamu dapatkan pastinya. Betul Monsieur, tapi begini, saya itu masih ragu. Apakah saya mampu mengikuti ujian DELF A1 nanti ya, Monsieur? Kira-kira seperti itu ya. Yang membuat kamu ragu apa itu kira-kira? Saya itu gini, Monsieur. Saya masih bingung untuk mengatur waktu belajar saya karena di mata pelajaran lain juga kan banyak tugas, Monsieur. Saya selain waktu yang kamu khawatirkan lagi apa, Vika? Saya ini, Monsieur. Saya itu masih merasa belum menguasai untuk compréhension écrite, compréhension oral, kemudian production écrite, dan production oral. Ya, itu memang sulit ya, sekali diperlukan dan bimbingan untuk pelajarinya dengan baik. Kira-kira yang membuat kamu yakin untuk ikut ujian DELF A1 ini apa kira-kira, Vika? Saya merasa sudah menguasai hampir semua teori untuk DELF A1 ini, Monsieur. Tapi mungkin saya kurang berlatih. Saya ini hanya menguasai teorinya saja, tapi untuk prakteknya saya itu masih ragu karena untuk mempraktekkan bahasa Prancis itu kan hampir tidak pernah, kan di sekitar kita jarang orang Prancis ya, Monsieur. Jadi bahasanya begitu ya. Lalu selama ini bagaimana cara Vika belajar bahasa Prancis supaya lebih maksimal lagi? Saya itu sudah belajar setiap hari, Monsieur. Saya mengerjakan eksersis untuk DELF A1 dan saya juga mengerjakan soal-soal yang ada di internet. Harusnya itu cukup ya, Monsieur ya. Sudah luar biasa sekali, Vika. Sangat bagus sekali. Kalau sudah belajar setiap hari, sepertinya itu sudah bagus. Kemudian, mengapa Vika masih merasa kurang dalam memahami semua kompetensi tersebut? Begini, Monsieur, saya itu apa sih namanya khawatir kalau nanti soal yang keluar pada ujian DELF itu berbeda dengan apa yang saya pelajari. Kan nanti saya jadinya shock gitu kan, Monsieur. Kemudian saya juga khawatir kalau ada kosakata yang tidak saya pahami. Kadang itu langsung buyar semua konsentrasi saya, Monsieur. Seperti itu sekali. Namun kan selain yang tidak paham kosakata, kira-kira yang dikhawatirkan Vika apalagi kira-kira? Saya khawatir ketika PE, Monsieur, production écrite itu ya, grammar yang saya kuasai tiba-tiba lupa semua. Terus nanti saya nulisnya bagaimana? Kan banyak kesalahan ya, Monsieur. Apakah Vika tahu kenapa sering lupa seperti itu?
Ya, mungkin karena kurang berlatih ya, Musyo ya. Betul sekali. Kira-kira lalu peluang apa yang bisa didapat jika nanti kamu mampu lulus ujian Dev A1 ini? Sertifikatnya, Musyo. Kalau saya bisa lulus, sertifikatnya kan bisa jadi nilai plus buat saya untuk daftar kuliah nanti ya, atau mencari untuk portofolio mencari beasiswa. Karena itu sertifikat DELF itu kan sertifikat internasional dan berlaku seumur hidup. Jadi tidak akan pernah sia-sia saya mengikuti ujian DELF A1 ini kan, Monsieur. Nah, jadikan itu sebagai pegangan untuk dapat memotivasi kamu, apa yang kamu sampaikan itu sebagai penyemangat sehingga dapat meraih tujuan kamu. Devika, sekarang rencana aksi yang akan kamu lakukan untuk mencapai itu apa, Vika? Rencana aksi. Mungkin saya akan mengikuti kelas preparasi ya, Musyo. Kan ada lembaga penyelenggara itu kan mengadakan kelas preparasi juga. Kemudian saya pastinya akan ikut ini apa sih namanya? Bukan ikut, saya akan lebih berlatih untuk mengerjakan eksersis yang online sifatnya, Musyu. Jadi saya ikut dua. Saya punya rencana dua, yaitu kelas preparasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara, kemudian mengerjakan soal-soal yang ada di internet gitu, Musyu. Nah, itu bagus. Banyak sekali kelas preparation online yang dapat terjangkau, yang dapat kamu ikuti. Tapi bagaimana kamu bisa mengatur waktunya, kemudian bagaimana dengan pelajaran lain di sekolah? Begini, Monsieur, saya akan ambil kelas preparasi seminggu 2 kali ya, pada hari Jumat sore dan Sabtu. Pada hari Jumat kan sekolah hanya sampai jam 2 siang. Kemudian sorenya saya bisa mengikuti kelas preparasi. Kemudian hari Sabtu kan libur. Saya bisa ambil pagi, siang, atau sore. Nanti saya lihat apa sih namanya jadwal saya lagi. Mungkin saya ambil yang pagi karena lebih fresh untuk belajar gitu ya, Musyo ya. Kemudian kalau saya ambil Jumat siang dan Sabtu pagi kan tidak mengganggu mapel yang lain. Jadi pada hari Senin sampai Jumat saya masih tetap bisa belajar sesuai dengan jadwal yang di sekolah. Begitu, Musyo. Provide. Mengagumkan sekali apa yang kamu sampaikan, Vika. Kemudian adakah prioritas yang ingin kamu capai? Tentu saja, Musyo. Saya akan prioritaskan ujian DEF ini agar nanti saya bisa menyertakan sertifikat yang saya dapatkan pada pendaftaran perguruan tinggi dan bisa menjadi poin plus buat saya, kan, Musyo? Betul sekali yang kamu sampaikan. Kemudian strategi apa yang akan kamu lakukan selama kurang lebih 1-2 bulan ini? Tentu saja saya akan membuat jurnal perkembangan pembelajaran dan berlatih mandiri dengan Delblom, Monsieur. Oke. Kira-kira siapa yang akan dapat membantu kamu ketika nanti mengalami kesulitan? Ketika saya mengalami kesulitan, tentu saja lembaga penyelenggara ujian itu akan senang sekali membantu kami yang akan ikut ujian. Kemudian dari Monsieur Mansur sendiri kan sebagai guru bahasa Prancis saya, nanti saya minta bantuan Monsieur untuk membantu saya. Apakah Monsieur bersedia membantu saya? Tentu saja, Vika. Oke, akan saya bisa membantu kamu. Kira-kira apa yang dapat saya bantu untuk mencapai apa yang kamu inginkan, Vika?
Mungkin Monsieur ini bisa mengoreksi tulisan saya untuk production accurate ya. Monsieur bisa menunjukkan kalimat, grammar, kemudian diksi atau tanda baca yang kurang tepat atau yang salah. Kemudian Monsieur bisa menunjukkan ke saya bagaimana seharusnya atau bagaimana yang bentuk yang benar begitu Monsieur. Dengan senang hati, Bisa Monsieur. siap, dengan senang hati saya akan membantu kamu. Lalu ketika saya sudah membantu, kira-kira ukuran kepunyaan kamu apa? Jika saya bisa lulus, untuk ukuran keberhasilan saya adalah saya bisa lulus dan mendapatkan sertifikat DELF A1 gitu saja, Monsieur. Yang penting lulus. Kalau syukur-syukur sih nilainya bagus ya, Monsieur. Jadi kan saya punya kebanggaan gitu ya, Monsieur ya. Semoga mereka bisa lulus dengan baik, mendapat nilai yang seperti yang diinginkan. Tetap semangat untuk mencapai kesuksesan ya, Vika. Lalu bagaimana cara untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang ada selama kamu laksanakan aksi menuju ke tujuan tadi? Saya akan selalu mencoba untuk fokus dalam belajar, kemudian meminta doa dan dukungan dari orang tua, bapak ibu guru, kemudian teman. Terus misalnya ada teman yang mengajak nongkrong atau jalan kemana gitu, untuk sementara saya stop dulu. Saya bukan untuk menghindar atau bagaimana, tapi saya mungkin lebih memprioritaskan belajar saya untuk mencapai tujuan lulus DELF A1 ini, Monsieur. Dan Musyu ingin tahu apa komitmen kamu untuk menjalankan rencana aksi kamu? Begini, Monsieur. Saya akan dengan konsisten menjalankan rencana saya sesuai dengan jadwal yang telah saya buat. Terus saya juga melihat jurnal itu kalau harus ada progresnya begitu, Monsieur. Vika perlu konsisten dengan belajar, benar-benar membuat kemampuan Vika mantap dalam menguasai bahasa Prancis dan bisa lulus tes DELF A1. Lalu apa tindak lanjut setelah kamu bisa mencapai tujuan kamu berhasil lulus dari ujian DELF A1 ini, Vika? Tindak lanjut dari kalau saya lulus DELF A1 ini ya, Monsieur. Tentu saja saya akan terus belajar bahasa Prancis. Kemudian saya mau mengikuti DELF A2, B1 dan B2 gitu, Monsieur. Syukur-syukur bisa C1 dan C2, Monsieur. Karena saya ingin melanjutkan ke jurusan hubungan internasional. Nah, selain bahasa Inggris, kan kita harus menguasai bahasa asing lainnya, minimal satu kan, Monsieur. Jadi, alangkah baiknya kalau saya bisa melanjutkan sampai minimal B2 lah. Syukur-syukur bisa sampai C2 begitu, Monsieur. Wah, bagus sekali, Vika, mantap ini. Semoga apa yang sudah dikatakan Vika dapat wujud. Semoga di sesi coaching ini dapat memberikan dengan kamu bercerita kepada saya tentang kekurangan belajar kamu. Semoga pembicaraan kita siang ini dapat bermanfaat untuk kamu. Saya tunggu kabar baik selanjutnya dengan ketercapaian tujuan yang kamu inginkan. Baik, Monsieur. Saya merasa sangat senang sekali dengan sesi coaching ini. Terima kasih untuk waktu yang Monsieur sediakan untuk saya. Kemudian untuk coachingnya dari tadi sampai sekarang sungguh luar biasa. Terima kasih banyak, Monsieur. Minta doanya semoga nanti ketika saya coaching lagi dengan Monsieur, saya bisa membawa berita gembira bahwa saya bisa lulus DELF A1. Begitu, Monsieur. Terima kasih banyak. Amin. Amin. Saya doakan semoga tercapai untuk semua belajar Vika. Sampai jumpa di coaching selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Pada kesempatan ini kami dari kelompok SMA akan mempraktikkan di hal coaching mengenai supervisi akademik, yang pada kesempatan ini Dini Puspasari akan bertindak sebagai coach, sebagai guru SMA, dan saya Pak Surata Komarudin sebagai coach, juga sebagai rekan sejawat, dan Madam Vika Sari sebagai pengamat. Pada coaching ini tujuannya adalah mencari solusi berkaitan pembelajaran yang belum mampu berpihak pada peserta didik atau belum merasakan adanya keterikatan guru dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kita mulai. Selamat pagi Pak Mansur. Selamat pagi Bu Dini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah pada kesempatan dari siang hari ini saya baik. Jadi setelah istirahat dan sholat zuhur agak main fresh. Terima kasih ya Pak Mansur sudah memberikan kesempatan untuk kita berbincang-bincang. Sebelum kita berbincang lebih jauh, menurut Pak Mansur, apa yang Pak Mansur ingin dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Oke, pada kesempatan ini saya berharap kegiatan coaching ini bersama coach ini dapat sedikit memberikan solusi kepada saya, karena selama ini saya mengajar dan menyampaikan materi. Harapannya nanti dari coaching ini saya mendapatkan motivasi menuju gambaran yang lebih baik proses pembelajaran, sehingga ada keterkaitan saya dengan peserta didik seperti itu. Oh ya, betul. Kemudian apa kesempatan yang Bapak bisa dapatkan sekarang? Kesempatan yang saya dapatkan adalah bahwasanya selama ini saya mengajar atau sekedar menyampaikan materi, apalagi saya fisika ya. Saya menyampaikan materi, inti-inti pokoknya, kemudian setelah selesai peserta didik menuliskannya. Saya tanya, saya duduk diam di meja guru dan mencatat apa ya, rencana pembelajaran yang akan datang. Selesai mencatatnya, sudah Pak. Kemudian saya kembali lagi mencatat lagi rumusnya. Selesai, saya duduk kembali di meja saya dan selesai lagi catatnya, sudah Pak. Saya kasihkan tugas beberapa soal, kemudian saya duduk lagi seperti itu. Terdengar seperti monoton begitu ya Pak? Terus bermonoton. Maka itu saya rasa itu saya ngajar kok hambar, tidak ada rasanya ya. Kemudian beberapa minggu yang lalu saya mencoba untuk ketika mengerjakan soal saya keliling. Nah, kemudian saya membimbing salah satu anak. Kemudian dari awal tidak paham, kemudian dia selesai menyelesaikan satu soal. Kemudian dia mengucapkan terima kasih ya Pak. Saya ketika anak mengucapkan terima kasih itu ada rasa di hati saya,
begitu aja, dikasih seperti aja kok mengucapkan terima kasih yang tulus. Itu merasakan itu yang ingin saya rasakan kepada seluruh peserta didik, tidak hanya peserta didik tersebut yang saya inginkan. Oh ya, apalagi jenengan mengajar mapel yang mungkin anak-anak itu menganggapnya pelajaran yang sulit ya Pak, fisika. Kira-kira hambatan-hambatan apa yang Bapak temui selama ini ketika mengajar? Hambatan-hambatan yang saya temui bahwasanya adalah tadi ketika saya mengajar cenderung hanya menggunakan satu metode, tidak mencoba metode yang lain sehingga mampu memberikan pelayanan kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan gaya belajar mereka, kemudian dengan keadaan awal mereka. Karena saya anggap mereka sudah saya anggap semua sama rata, semua sudah paham semua dan seperti itu. Hambatan saya kemudian saya masih belum memahami metode pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada peserta didik. Betul Pak, memang itu suatu hal yang tidak mudah ya. Dan menurut jenengan bagaimana solusi yang bisa jenengan ambil untuk mengatasi hambatan-hambatan itu? Solusinya saya akan mencoba mencari video-video di YouTube, terutama ini kan dari pihak pemerintah menggunakan aplikasi PMM, aplikasi Merdeka Mengajar, dan saya coba mencari video praktik baik yang diterapkan oleh guru lain sehingga dapat saya adopsi dan saya laksanakan di pembelajaran saya. Dan itu saya seperti ini, seperti saya coaching dengan begini, bertukar pengalaman dengan guru lain, rekan sejawat, sehingga mampu membuka pengetahuan saya. Selain itu, saya mencoba untuk mencari referensi lain berkaitan model, strategi, metode pembelajaran yang dapat berpihak pada peserta didik dan mampu memfasilitasi mereka dalam kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Wah, ide bagus sekali itu Pak. Apalagi anak-anak sekarang itu lebih suka dengan hal-hal yang berbau digital, gitu. Kemudian apa ukuran keberhasilan rencana Bapak itu? Ukuran keberhasilan ketika nanti saya mengajar, saya merasakan ada keterikatan dengan peserta didik, kemudian ada respon dari peserta didik minimal 70% atau 60% peserta didik merespon pembelajaran, ada interaksi dengan mereka merasa nyaman. Nanti dapat saya cari melalui angket apakah mereka sudah nyaman dan sebagainya, sehingga saya dapat menganalisis proses pembelajaran saya lakukan seperti itu. Ya, itu juga bagus sekali Pak. Kemudian bagaimana jika ada gangguan, bagaimana untuk cara mengatasinya? Jika ada gangguan, tetap Ibu, gangguan mesti ada dalam setiap langkah yang kita lakukan. Ketika nanti ada gangguan yang saya terima, tentunya saya akan memaksimalkan rekan-rekan sejawat saya mencari solusi dengan permasalahan yang saya hadapi, serta berdiskusi dengan peserta didik, melakukan refleksi pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan, kemudian harapan mereka, dan itu saya catat dalam buku catatan kecil saya sehingga menjadi landasan atau prioritas saya dalam melakukan pembelajaran. Oh iya, sangat penting untuk kita juga tahu refleksi dari anak-anak nih Bapak. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi itu? Komitmen saya akan terus mencoba berupaya belajar dengan maksimal, mengikuti beberapa diklat, pertemuan daring, serta mencari referensi pembelajaran, dan juga tak kalah pentingnya tadi diskusi dengan peserta didik, sehingga saya benar-benar berkomitmen dalam melakukan perubahan tersebut. Selain itu, saya akan membuat catatan prioritas perubahan yang penilaiannya adalah peserta didik, sehingga apakah saya bermakna tidak di akhir semester nanti sebagai komitmen saya terhadap apa yang saya inginkan. Ya, betul sekali Pak. Siapa saja yang kira-kira bisa membantu untuk
mewujudkan rencana aksi Bapak itu? Tentunya yang dapat membantu rencana aksi saya pastinya dari peserta didik, karena mereka yang berdiskusi langsung, dan sebagai treatment saya lakukan kepada mereka yang akan memberikan umpan balik kepada saya berharap tidak jujur, karena takutnya mereka tidak jujur. Padahal saya belum maksimal, mereka sudah merasakan maksimal, itu kan menjadi refleksi yang tidak sebenarnya. Selain itu saya akan kolaborasi dengan rekan sejawat satu mapel, sehingga ketika saya mengajar mungkin ada solusi dari beliau, saya minta untuk masuk kelas saya memberikan masukan dalam proses belajar. Wah, ide bagus sekali Pak. Mungkin juga bisa melibatkan dari MGMB Fisika juga, nggih. Yeah. Lalu semoga sesi coaching kita ini dapat bermanfaat untuk kita, tidak hanya untuk Bapak, untuk saya juga, dan semoga nanti di coaching lanjutan Bapak bisa menceritakan lagi kepada saya bagaimana perkembangan pembelajaran di kelas Bapak, apakah siswa Bapak itu sudah lebih baik lagi, dan apakah Bapak sudah merasa lebih nyaman, lebih bermakna lagi untuk siswa. Jadi semoga di coaching berikutnya kita dapat lebih banyak berefleksi, mengevaluasi yang sudah kita lakukan, gitu Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Lumayan dengan saya bercerita dengan Bu Dini, memberikan masukan kepada saya, memberikan sedikit buat saya dapat terurai, dan semoga ke depan coaching yang akan datang sudah mendapat hasil yang lebih baik daripada yang saya Assalamualaikum. Sama-sama Pak Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk coaching kali ini yang tujuannya adalah untuk lulus ujian DELF B2. Sebagai coach adalah saya, Vika Yundani Lasari, seorang guru bahasa Prancis. Kemudian coachingnya adalah Bu Dini Pustasari. Kemudian pengamatnya yaitu Bapak Mansur Arta. Monggo Bu Dini. Oke, kita mulai ya. Bonjour Bu Vika. Bonjour Bu Dini. Bu Vika sudah siap untuk ujian DELF B2 bulan November ini? Iya, tentu saja. Bagaimana dengan Bu Dini? Saya masih merasa ragu. Saya merasa belum siap untuk ujian untuk bulan November ini, karena ini sudah waktunya sudah mepet ya. Jadi saya merasa belum siap untuk November ini. Apakah ada masalah dengan persiapan ujian DELF B2 Bu Dini? Saya merasa masih kurang di beberapa materi, terutama untuk CO dan PO-nya itu. Bukankah kita sudah belajar bersama ya Bu Dini? Apakah ada hambatan ketika belajar di rumah? Iya, pastinya Bu Vika. Saya merasa kesulitan dalam membagi waktu ketika di rumah. Saya harus mendampingi 3 anak saya yang masih sekolah, masih kecil-kecil. Kemudian saya harus menidurkan mereka untuk bisa belajar, bisa membuka laptop itu ketika mereka sudah tidur. Nah, tapi terkadang ketika anak-anak itu sudah tidur, ya saya ikut tidur juga, Bu. Karena saya sudah kelelahan. Sebenarnya kita sama ya, Bu. Kita seorang ibu dan
seorang ibu yang bekerja, tentu saja permasalahannya sama, kita punya tanggung jawab di rumah. Tapi selain hambatan tersebut, apa sebenarnya kekuatan yang Bu Dini miliki untuk meraih tujuan Bu Dini tersebut? Sebenarnya saya telah berhasil lulus ujian DELF B1. Sebenarnya sudah lama dulu. Dan sampai sekarang itu saya belum melanjutkan. Dan itu sayang sekali ketika saya sudah punya sertifikat B1 dan tidak dilanjutkan ke B2. Itu sayang sekali. Betul Bu Dini. Sebelum kita membicarakan lebih jauh lagi, kita kembali ke tujuan awal. Jika Bu Dini ingin lulus DELF B2, apakah ada peluang yang akan didapatkan? Ya, tentunya banyak sekali Bu Vika. Ketika kita sebagai guru bahasa Prancis itu mempunyai sertifikat B2, tentunya itu merupakan suatu kebanggaan untuk kita. Kemudian kita bisa menjadi teladan untuk siswa kita agar mereka juga semangat untuk belajar karena mereka melihat gurunya juga semangat untuk belajar, jadi mereka bisa mencontoh kita. Kemudian juga kita nanti bisa menjadi juri DELF, juri ujian DELF, dan kemungkinan nanti kita juga bisa menguji siswa-siswa kita sendiri seperti itu. Nah, dengan peluang itu, mari jadikan target kuat untuk untuk lebih semangat belajar agar Bu Dini bisa mewujudkan tujuan Bu Dini untuk lulus DELF B2. Kira-kira rencana aksi Bu Dini itu apa saja? Sepertinya saya harus realistis. Untuk November nanti sepertinya kok terlalu mepet, jadi nanti saya akan memundurkan jadwal saya karena seperti kita tahu ujian DELF itu kan 1 tahun ada 3 kali nih. Jadi nanti saya akan ikut yang sesi tahun depan untuk di bulan Maret saja Bu. Oh bagus, mungkin itu strategi yang lumayan untuk bisa menyiapkan lebih lagi gitu. Kemudian strategi belajar yang akan ditempuh bagaimana? Mengingatkan Bu Dini sebagai ibu dari 3 orang anak, kemudian Bu Dini juga harus bekerja sebagai guru, mengajar, kemudian menyelesaikan administrasi. Strategi Bu Dini untuk belajar itu bagaimana? Yang mungkin bisa saya lakukan yaitu saya mengikuti pelatihan online, karena kalau yang offline itu ya kembali lagi kita susah ya kalau harus meninggalkan rumah. Jadi saya akan mengikuti pelatihan DELF yang online, mungkin dari internet atau mungkin dari lembaga penyelenggara ujian DELF itu juga mereka juga memfasilitasi adanya semacam kelas preparasi untuk DELF seperti itu yang online Bu. Bagus Bu Dini, tapi kita juga harus memperhatikan waktu ya. Kemudian berapa lama pelatihan online tersebut akan dilakukan dan kapan waktunya? Mungkin bisa dilakukan mungkin seminggu sekali, setiap hari Selasa di jam-jam siang itu, karena Selasa kan itu hari MGMP ya, jadi saya tidak ada jam mengajar, jadi semoga itu bisa menjadi jadwal yang konsisten untuk saya fokus belajar DELF di jam-jam itu. Baik Bu Dini, kemudian dengan belajar ketika hari Selasa, kemudian belajar di sela-sela mengajar, kemudian ukuran keberhasilan Bu Dini untuk mengikuti ujian DELF bulan Maret nanti itu apa? Ukuran keberhasilannya ya tentu saja lulus ujian dengan nilai yang baik. Tentu saja saya memberikan target kepada diri saya pengen lebih bagus lagi daripada hasil ujian B1 saya. Jadi ya kira-kira mungkin di angka 70 begitu Bu. Bagus sekali nggih Bu Dini nggih. Kemudian
untuk melaksanakan rencana aksi itu, komitmen apa saja yang bisa Bu Dini lakukan, Kalau komitmen kembali lagi kepada diri saya sendiri, Bu. Jadi saya benar-benar akan meluangkan waktu, akan konsisten memenuhi jadwal yang saya buat, tidak melakukan hal-hal lain yang di luar itu. Jadi lebih fokus lagi untuk meluangkan waktu untuk belajar. Kemudian siapa saja yang bisa membantu Bu Vika untuk melaksanakan rencana aksi tersebut ya? Yang bisa membantu saya tentu saja dari dukungan dari keluarga. Saya meminta pengertian dari suami saya untuk membantu menjaga anak-anak pada saat belajar. Kemudian dari rekan-rekan kerja, dari rekan sejawat dengan rekan-rekan MGMP juga, sehingga saya seperti punya teman begitu, Bu. Jadi atau mungkin nanti saya juga akan membuat semacam grup atau komunitas yang berisi guru-guru yang juga mau mengikuti tes juga begitu. Ketika kita punya teman itu jadi bisa saling mengingatkan begitu, Bu. Nah, dari sesi coaching kita kali ini bagaimana perasaan Bu Dini? Saya merasa lega, Bu. Sebetulnya kebingungan saya atau kegalauan saya itu sih ya sebetulnya berawal dari diri saya sendiri, tapi kalau tidak saya ungkapkan kepada orang lain itu sepertinya menjadi pusing sendiri gitu, Bu. Jadi ketika saya bisa bersharing dengan Bu Vika ini membuat saya menjadi lebih lega dan saya lebih semangat lagi untuk bisa mencapai tujuan saya. Oke, bagus sekali Bu Dini. Semoga coaching kita berikutnya Bu Dini bisa bercerita kepada saya tentang progres belajar Bu Vika, Bu Dini, kemudian kesiapan Bu Dini bagaimana untuk mengikuti DELF B2 di bulan Maret nanti. Selamat belajar ya Bu Dini, semoga coaching kita ini benar-benar bermanfaat untuk Bu Dini khususnya dan untuk saya juga. Saya coaching berikutnya. Ya, terima kasih Bu Vika, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas sharingnya. Semoga sangat bermanfaat sekali untuk saya. Semoga nanti di coaching berikutnya saya dapat menceritakan dengan kabar yang baik ya Bu. Sama-sama Bu Dini, saya juga berterima kasih. Semoga saya menunggu kabar baik dari Bu Dini. Selamat siang. Ya, terima kasih. Selamat siang. Sama-sama.